Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatullah wassalamuhu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah. Amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Ad-darsul khamisa asyarah. Ya, khamisa asyarah ya. Adapun pelajaran yang ke-15, Fathu Baitil Maqdisi, ialah penaklukan Baitul Maqdis. Qabla ayyusafirah, sebelum berangkat Abu Ubaidah li fathi Dimashqah, untuk menaklukkan Damaskus. Istakhlafah, melantik pemimpin. Beliau melantik pemimpin Filistina, Palestina, wal Ardunnah, dan Yordan dan Yordania Amr bin al-Asih, Amr bin As. Ada Umar, ada Amruh. Kalau ada wahunya bacaannya Umar, kalau tidak ada wahunya bacaannya Umar, kalau ada wahunya Amr. Pelajaran yang ke-15 ini menjelaskan tentang pembebasan Fathu Mekah. Abu Ubaidah mengutus Amr bin As untuk menaklukkan beberapa kota, yaitu Palestina dan Yordania. Hal ini mulai Ramadan pertama, hari pertama, sampai sekarang, kisah-kisah yang kita baca itu terkait dengan pembebasan negara-negara yang dikuasai oleh orang-orang kafir. Ini menandakan bahwa salah satu
hal yang harus dilewati oleh orang-orang yang ingin menyebarkan Islam adalah dengan menguasai negara itu. Apabila tidak mampu, maka dengan pendekatan seperti yang dilakukan oleh para ulama di Mesir, di Indonesia, dan negara-negara lain yang menyebarkan Islam tanpa melalui peperangan. Fahasarah, maka beliau mengepung, Al-Urdunnah, Yordania, Yordania, hatta hazamah, sampai beliau mengalahkan Ar-Rumah Romawi ila Baitul Maqdis, sampai Baitul Maqdis. Fasarah, maka beliau berangkat bisulhi, dengan misi perdamaian, Fakaffa, maka beliau menahan anil qitalih, dari peperangan, wara'ahum, di belakang Romawi, wahasarahum, kemudian beliau mengepung Romawi, hatta tolabu, sampai Romawi memohon as-sulhah, perdamaian, ala yadil khalifatih, atas kepemimpinan Khalifah Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ketika Islam sudah jaya menduduki tahta kejayaan pada puncaknya, dan waktu itu dipimpin oleh Khalifah Umar dan menterinya Abu Ubaidah. Ketika Abu Ubaidah pergi ke Yordania mengalahkan tentara-tentara Romawi menuju ke Baitul Maqdis, beliau tidak mengangkat senjata, hanya mengepung saja. Tujuannya apa? Agar penduduk Romawi meminta perdamaian. Padahal waktu itu Romawi tidak begitu kuat dan Islam sudah jaya, sudah kuat. Ada Umar bin Khattab, ada Abu Ubaidah, ada Amr bin As. Seandainya Umar bin Khattab ingin
menaklukkan dengan kekerasan, beliau bisa. Tapi beliau memilih mengepung saja sampai penduduk Romawi memohon perdamaian. Itulah kalau Islam yang menjadi pemimpinnya. Tidak serta-merta dan otoriter. Fakatabah, maka menulis lahu pada Umar. Fakatabah, maka menulis lahu pada Umar. Ya, waktunya kita pijet-pijet. Amr ibnul Asih Umar bin As. Wajib mengartikan semua. Yang tidak mengartikan berdiri. Bidzalika, dengan permohonan damai itu, bidzalika, dengan memohon perdamaian itu, fasaroh, kemudian Umar berangkat, minal Madinati, dari Madinah, ba'da anistakhlafah, setelah beliau menjadikan pemimpin Ali bin Abi Thalib. Negara Romawi memohon kepada Umar bin As agar tidak diserang. Mereka minta perdamaian. Umar bin As tidak langsung menyetujuinya karena beliau bukan pemimpin utama, akan tetapi utusan Sayyidina Umar. Maka permohonan perdamaian dari Romawi ini dilaporkan oleh Umar bin As kepada Umar bin Khattab, mengirim surat. Isi suratnya pemberitahuan kalau Romawi tidak mau perang tapi minta damai. Setelah Umar menerima surat tadi, Umar berangkat dari Madinah. Kemudian Madinah ini dipasrahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, saya pasrahkan Madinah ini keamanannya kepadamu, dan saya mau berangkat ke Madinah, mau berangkat ke Romawi karena ada laporan dari Umar bin As bahwa tentara Romawi minta perdamaian. Saya harus ke sana. Falamma wasalah, tatkala sampai Umaruh, siapa Sayyidina Umar, ila Baitil Maqdisi, ke Baitil Maqdis, Solahah, kemudian Umar berdamai, ahlahu, pada penduduk Maqdis, ahlahu, pada penduduk Baitil Maqdis. Wa katabah, dan Umar menulis
dan Umar menulis lahum pada penduduk Baitul Maqdis ahdan perjanjian bil jizyati dengan bayar pajak lil muslimina untuk orang-orang Islam. Ini ya perhatiannya Sayyidina Umar kepada orang-orang Islam. Beliau ketika berjumpa dengan masyarakat Baitul Maqdis pada waktu itu, penduduk Baitul Maqdis bukan Islam. Kalian akan aman, kata Sayyidina Umar, asalkan bisa membayar pajak yang hasil pajak itu untuk kebutuhan orang-orang Islam. Untuk kebutuhan orang-orang Islam. Sehingga tidak ada orang kelaparan dari penduduk muslimin. Wa ibqaihim, dan menetapkan penduduk Baitul Maqdis dan menetapkan mereka ala ma kanu sebagaimana biasanya. Umar ketika berkuasa di tengah-tengah orang kafir, beliau membiarkan mereka beraktivitas sebagaimana biasanya. Tidak dipaksa kamu harus masuk Islam. Kalau tidak masuk Islam, saya bunuh satu persatu. Tidak. Ketika Umar berhasil memimpin, orang-orang yang beragama lain itu dibiarkan sebagaimana biasanya. Lewat apa dakwahnya? Lewat pendekatan, menampilkan nilai-nilai keislaman, kebaikan-kebaikan Islam. Wa ta'minih kana isihim, dan mengamankan gereja-gereja mereka. Ketika Umar menjadi pemimpin, jangankan masjid, gereja-gereja juga diamankan. Sehingga penduduk Palestina, penduduk Mesir masuk Islam bukan karena kekerasan, akan tetapi karena ketertarikan mereka melihat keharmonisan orang-orang sebagaimana di Masjid Al-Akbar itu tiap hari Jumat pasti ada orang yang masuk Islam karena tertarik, bukan karena diperangi oleh santri Alif Lam Mim, bukan. Jumat kemarin saya jamaah di sana, berada di belakang shaf imam. Setelah sholat Jumat selesai, saya mundur ke belakang 2 shaf. Ada 5 pemuda, kurang lebih 5 atau 4 pemuda. Di antaranya ada yang dari asli Surabaya, ada yang dari Sidoarjo. Semuanya pemuda itu ingin masuk Islam.
Setelah dikonfirmasi kenapa ingin masuk Islam, karena tertarik pada Islam, dan salah satunya lagi karena ceweknya Islam. Karena ceweknya Islam, dia masuk Islam. Berarti mendapatkan hidayah, barokahnya cinta. Jadi cinta itu kadang juga membawa hidayah, tapi kadang pula membawa petaka. Wa khususihim, dan pendeta-pendeta mereka dan pendeta-pendeta mereka. Sak pendeta-pendetanya oleh Sayyidina Umar dijaga keamanannya. Allah. Wadzalika, adapun kejadian itu sanata khamsa asyarah, ialah terjadi di tahun 15 minal hijrati, dari hijrah. Summa safarah, kemudian berangkat lagi. Berangkat terus ya Umar ya. Ya Allah, tidak ada capeknya Umar. Summa safarah, kemudian berangkat lagi Umarah. Siapa Umar? Ila Syamih, ke Syam. Fanadhamah, kemudian beliau menyusun. Hukumatahu, kepemerintahan Syam. Warattabah, dan beliau mengatur jaisahu, pasukan-pasukannya. Umar adalah salah satu sahabat yang pandai mengatur keuangan negara, mengatur kepemerintahan negara. Ada Baitul Mal, ada menteri, ada tentara yang sudah dapat gaji, ada yang tidak resmi. Itu semuanya diatur oleh Sayyidina Umar. Jadi kelebihan Sayyidina Umar ini bisa mengatur strategi, bisa mengatur organisasi, bisa mengatur kepemerintahan. Seperti siapa presiden yang pandai mengatur kepemerintahan? SBY. Ada yang mengatakan Susilo Bambang Yudhoyono. Kalau sekarang presiden terbaik sedunia siapa? Jokowi. Menaklukkan IKN. Ad-darsus sadisa asyarah, pelajaran yang ke-16. Pelajaran yang ke-16. Fathu Misrah, ialah penaklukan Mesir. Semoga yang bercita-cita kuliah di Mesir dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Di situ tempatnya Sayyidina Umar dan ulama-ulama besar lainnya. Kalau kuliah ke Mesir, insya Allah ada yang nganter kalian, salah satu asatid dari sini.
wal Iskandariyah dan Iskandariyah, was-Sahra'a dan beberapa gurun Sahara lainnya dan beberapa gurun Sahara. Dulu ada lagu judulnya Sahara. Lagu ini populer tahun 90-an. Lama kana, tatkala ada Umaru, siapa Umar, Bisyam, di Syam, ista'danahu, izin padanya, izin ya, jangan langsung pulang. Izin padanya Amr bin As, Umar bin As. Umar bin As ini panglima, tapi kalau mau keluar izin dulu ke Sayyidina Umar. Apalagi santri mau pulang, harus izin. Meneladani Umar bin As fi fathi Misra, dalam membebaskan Mesir. Umar bin As minta izin kepada Sayyidina Umar untuk membebaskan kota Fa'adina lahu, kemudian beliau mengizininya. Fa'adinah, kemudian beliau mengizini, lahu padanya. Fa'adinah, kemudian beliau mengizini, lahu padanya. Wa arsalah, dan beliau mengutus, lahu bersamanya, jaisan, pasukan, ya beluguh yang sampai, adaduhu jumlahnya, ithna asyarah, 12 alfan ribu. Ketika ingin menaklukkan Mesir, Sayyidina Umar mengutus Umar bin As bersama 12.000 tentara. Jadi kalau ingin cita-citanya tercapai, harus melibatkan banyak orang. Tidak boleh berangkat sendiri. Harus minta bantuan banyak orang, doa banyak orang tua, para guru, dan orang-orang terdekat kalian. Dan kalian tidak usah khawatir, semua guru-guru kalian akan mendoakan kesuksesan kalian semua, di dunia maupun di akhirat. Falamma wasalah, maka tatkala sampai Amr bin As, Umar bin As, Amr bin As, ila Misrah, ke Mesir, da'a, beliau mengajak ahlaha, penduduk Mesir, ilal Islam, ke Islam, ke agama Islam, awil jizyati, atau bayar pajak, famtana'u,
Kemudian mereka tidak mau, enggan. Famtana'u, kemudian mereka enggan. Fahasarahum, kemudian beliau mengepung mereka. Kemudian beliau mengepung mereka hatta tolabu, sampai mereka memohon as-sulhah, perdamaian. As-sulhah, perdamaian. Wadaf al-jizyati, dan membayar pajak. Faqabilah, kemudian Amr menerima minhum, dari mereka, as-sulhah, perdamaian. Ayo diartikan. As-sulhah, perdamaian. Wa abqa, dan beliau membiarkan al-Muqawqis, Malikah Misrah, Raja Mesir. Malikah Misrah, Raja Mesir, Raja Mesir. Ra'isan, pemimpin, alaihim, atas mereka. Pemimpin atas mereka. Amr bin As ketika sampai di Mesir, beliau mengajak penduduk Mesir Islam. Ayo masuk Islam, ayo masuk Islam. Moh boten Umar, tidak mau. Gimana kalau kalian tidak mau? Saya kepung saja kalian, dikepung. Oh, jangan Umar. Oh, Amr bin As, jangan. Kalau begitu saya kasih dua pilihan. Masuk Islam atau bayar pajak. Bayar pajak. Baik, saya terima pajaknya. Kemudian orang-orang Mesir bayar pajak. Al-Muqawqis, Raja Mesir, dibiarkan memimpin. Inilah kalau Islam berkuasa, tidak berkeinginan untuk menumpahkan darah. Coba kalau Amerika yang berkuasa, selalu ingin menindas negara yang tidak berkuasa. Tsumma sarah, kemudian beliau berangkat lagi ilal Iskandariyati, ke Alexandria, salah satu kota di Mesir. Ke Alexandria. Fada'a, kemudian beliau mengajak ahlaha, penduduk Alexandria, penduduknya. Famtana'u, kemudian mereka enggan. Faqatalahum, kemudian beliau memerangi mereka. Hatta fatahaha,
sampai beliau menaklukkannya qahron secara paksa. Sampai beliau menaklukkannya qahron secara paksa. Ada negara yang mau bayar pajak, berarti damai secara sukarela. Tapi ada yang tidak mau masuk Islam, juga tidak mau bayar akhirnya ditaklukkan secara paksa. Jadi Islam itu ada sisi fleksibelnya. Islam itu memudahkan. Kalian sholat harus berdiri. Kalau tidak mampu boleh duduk. Kalau tidak mampu boleh tidur miring. Kalau tidak mampu boleh tidur terlentang. Kalau tidak mampu boleh pakai kedipan mata. Kalau tidak mampu boleh pakai hati atau jantung. Kalau tidak mampu disolati. Jadi kalau ada orang hidup tidak mau sholat, itu bagaikan orang mati yang harus disolati. Sholat wajib kapanpun, dimanapun, siapapun tetap wajib selama masih kecuali ada 3. Ini kalau mau daftar agar tidak berkewajiban sholat. Yang pertama, anak kecil belum balik, itu wajib sholat. Ayo hadap ke depan. Itu wajib sholat. Jadi kalau mau tidak berkewajiban sholat, harus jadi anak kecil lagi. Kalau kalian sudah balik semua, wajib semua. Yang kedua, orang gila. Jadi kalau mau tidak wajib sholat, naudzubillah, harus daftar jadi orang gila dulu. Dan yang ketiga, tidur. Tidur itu tidak wajib sholat, karena orang tidur tidak bisa takbir. Dengan catatan tidur sebelum waktu masuk sholat dan tidak ada yang bangunin, itu tidak wajib sholat. Kalau sudah ada yang bangunin, wajib sholat ya. Summa taqaddamah, kemudian beliau maju. Bijaisihi dengan pasukannya. Ila sohra'i, ke padang Sahara, bukan nasi padang, ke padang Sahara. Hatta wasolah, sampai beliau mendapati berkota ke kota Barqah, bukan Barkot ya, Barqah. Faftatahaha, kemudian beliau membebaskannya. Waftatahah, dan beliau juga membebaskan Torobulsa Tripoli, Torobulsal Ghorbih, kota Tripoli, sekarang namanya kota Tripoli.
wa azamah, dan beliau berinisiatif ala tawajjuhi, menghadap ila Tunisia, ke daerah Tunisia, wal Jazairi, dan daerah-daerah Jazair, linasril Islam, untuk menyebarkan apa yang disebarkan di mana? Fi Ifriqiyatah, di Afrika. Fi Ifriqiyatah, di Afrika. Kulliha, semuanya. Fanahahu, kemudian melarang beliau atau melarangnya Umaru, siapa? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Wa amarahu, dan beliau memerintahkannya bil wukufi, dengan menyesuaikan. Ayo berdiri yang di depan. Lah, kok hadap ke timur? Ayo berdiri. Untuk menyesuaikan indah hadihi, sesuai batasannya. Jadi Umar memberikan nasihat, jangan Umar bin As, katanya Umar, sama-sama Umar ini, jangan Amr bin As, jangan semuanya di Afrika itu dijajah, jangan, sesuai batasannya saja. Kamu yang penting menyebarkan Islam. Ini nasihat Umar kepada Amr bin As ketika berinisiatif semua kota di Afrika mau dijajah, mau dibebaskan. Sayyidina Umar menasihati, kamu mengerjakan sesuai tugasmu saja. Ini nasihat penting ini ya. Ini nasihat penting. Kalau kamu hadap ke depan, gak ada yang ganggu. Ini nasihat yang penting. Jadi Sayyidina Umar menasihati para pasukannya untuk melakukan sesuatu sesuai tugasnya masing-masing. Tatimmatu Fathil Iraq, penyempurnaan pembebasan Irak, penyempurnaan pembebasan Irak. Waqatul Jisril Ula, peristiwa jembatan pertama. Waqatul Jisril Ula, peristiwa jembatan pertama. Jahazah, mempersiapkan agar kondusif, yang di depan tidak usah noleh-noleh ke belakang ya. Fokus. Jahazah, mempersiapkan. Umaru, siapa? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Jaisan, pasukan tahta qiyadati Abi Ubaid, di bawah kepemimpinan Abi Ubaid bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Di bawah kepemimpinan Abi Ubaid
bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Wa amarahu, dan beliau memerintahkannya, bil masirih, untuk berangkat, ilal Iraqih, ke Irak, li Musa adatil Musanna bin Harithah, untuk menolong Musanna bin Harithah, fi itmami fathil Iraqi, dalam menyempurnakan pembebasan Irak. Sayyidina Abu Bakar memerintahkan pemimpin Abi Ubaid bin Mas'ud untuk menolong Musanna bin Harithah dalam membebaskan Irak. Solok tolong menolong itu penting, dan berdakwah ke daerah-daerah yang belum Islam, belum ada Islamnya, itu mulia. Siapa di antara kalian yang ingin berdakwah di Denpasar, Bali, di Bali, Kalimantan, daerah-daerah yang masih butuh dai, tolong menolong itu kalau ada yang kesulitan, ditolong. Semoga kita dijadikan ahli penolong. Amin Allahumma amin. Yuprat. Walamma balaghah, dan tatkala sampai, dan tatkala beliau sampai, Rustumah, bertemu Rustum, Rustumah bertemu Rustum, Qaidal Fursi, jenderal Persia, masiruhu, apa perjalanan beliau, apa perjalanan beliau, jahazah, beliau menyiapkan, jaisan, pasukan, likitalihi, untuk memerangi Rustum. Fataqabalah, maka berhadap-hadapan, fataqabalah, maka berhadap-hadapan, al-jaisani, dua pasukan, yafsilu, yang memisahkan, bainahuma, di antara keduanya, Yuprat. Nahrul Furati, apa sungai Furat, apa sungai Furat, tulisan Latinnya EUPHRAT. Abi Ubaidah bin Mas'ud ketika ingin menaklukkan Rustum, jenderal Persia, beliau menyiapkan pasukan dan bertemu Rustum, tapi pertemuannya ini dihalangi sungai yang namanya Sungai Euprat, salah satu sungai terpanjang di Asia Barat
yang mengalir melalui Turki, Suriah, Irak, bermuara di Telaga Persia. Ya Allah, para pejuang dulu selalu ingin menyebarkan Islam meskipun melewati sungai. Dulu saya pernah ditugaskan oleh guru saya mengunjungi teman saya yang berdakwah di pegunungan. Saya itu mendatangi beliau melewati sungai, sepeda motor tidak bisa, mobil tidak bisa. Akhirnya saya jalan kaki. Sungainya bening, banyak bebatuannya, indah sekali. Ya. Tempat teman saya berdakwah itu di atas pegunungan. Di sana banyak duren. Jadi Jember Lumajang itu banyak durennya. Teman saya kerasan dakwah di sana. Kenapa? Banyak durennya. Bukan hanya semata-mata, tapi barokahnya dakwah di sana menyebarkan Islam. Dia sering makan duren. Jadi kalau niatnya menyebarkan Islam, biasanya soal makan itu ditanggung oleh Allah. Ditanggung oleh Allah. Jadi dulu saya ditugaskan untuk mengunjungi teman-teman yang berdakwah di Jawa, di Madura, di Kalimantan. Tapi biasanya kalau saya ngontrol teman-teman yang dakwah di Kalimantan, saya kirim surat saja. Bagaimana keadaannya, kemudian dibalas. Dulu saya di pondok tidak boleh pegang HP. Dulu saya ditugaskan oleh guru saya dakwah di Madura Sampang, bukan di Syam ya. Kalau Umar bin As di Syam, kalau saya di Sampang. Letaknya di Kedungdung, Pasar Kedungdung Sampang, Sumberwuluh namanya. Di sana saya mengajar selama 1 tahun. Kemudian kiainya menawarkan putrinya. Tapi orang tua saya tidak setuju. Kemudian saya pulang dan oleh kampus saya ditugaskan ke sini. Dan sampai sekarang. Jadi saya jarang pulang. Sampai menemukan rumahnya di sini. Apa arti taqabalah tadi? Ada yang tahu? Siapa yang lengkap mengartikan kitabnya? Apa arti taqabalah? Berhadap-hadap. Jadi bahasa Arabnya taqabaltuh itu saya berhadap-hadapan. Kalau taqabulan itu sedang berhadap-hadap. Saya sedang berhadap-hadapan dengan teman saya. Itu bahasa Arabnya taqabaltuh bi. Teman apa bahasa Arabnya? Hah? Ada yang tahu? Teman. Bisahibi. Taqabaltu bisahibi. Saya berhadapan-hadapan dengan teman saya.
Kalau jaisan apa artinya? Tentara. Kalau jundun, tentara pejuang. Kalau jundullah, pejuang agama Allah. Ada grup namanya jundullah, berarti itu pejuang agama. Ada yang pakai bahasa Indonesia, pejuang itu pejuang agama Allah. Dua ini sama-sama pejuang, tapi ada yang pakai bahasa Arab, ada yang pakai bahasa Nusantara, bahasa Indonesia. Dua ini dua saudara yang sama-sama pejuang, menyebarkan nilai-nilai Islam. Semoga semua yang berniat menyebarkan Islam, yang berniat belajar Islam dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Wallahu alam. Kok bisawabnya lebih keras daripada aminnya? Wallahu alam. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana ta'arafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna. Ya Rabbana ta'arafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubatan taghsil li kulli haubah wastur lanal aurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wasairil hilani wa kulli dhi mahabbah au tiratin au suhbah wal muslimin da ajma' amin rabbi asma ya rabbana tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatlan waju dan manna labikti sabi minna bil mustafa rasuli nahdo bikulli suli sallallahu sallam rabbi alaihi adal habi wa alihi wa sahbi adada tashisuhbi walhamdulillah ilahi fil bad'i wa tanahi walhamdulillah ilahi fil bad'i wa tanahi ya rabbana tarafna
bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna. Fatiha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallu ala nabi Muhammad.